Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian yang menyaksikan video kali ini? Dan tentunya saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam suasana damai. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung di YouTube channel saya, dipersilahkan untuk subscribe, jangan lupa share, dan berikan komentar Anda terkait apapun yang menjadi topik dan pembahasan kita. Kita tahu bersama, kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia ini dibangun dari jeripayah keringat dan darah anak-anak muda yang memperjuangkan kemerdekaan. Kita mengenal ada istilah founding fathers Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ki Hajar Dewantoro, Khairul Saleh, Sayuti Malik, Sultan Syahrir, dan masih banyak lagi. Orang muda menjadi salah satu tonggak utama dari perjuangan suatu bangsa. Data demografi di Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di negeri ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang kepemudaan dengan jarak usia antara 13 sampai dengan 30 tahun itu berjumlah 61,8 juta orang atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang. Angka yang besar ini tentu akan menjadi potensi yang sangat baik untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada tahun 2010 terdapat 63 juta orang muda di usia 10-24 tahun yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi orang muda ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Indonesia sebagai bangsa yang beragam latar belakang suku, agama, serta golongan berharap pada generasi mudanya. Jika generasi muda berpandangan eksklusif dan miskin toleransi, maka gesekan antar kelompok serta golongan tak akan terelakkan. Konflik menjadi pemandangan keseharian. Hal ini mesti menjadi perhatian para generasi muda untuk bisa menciptakan perdamaian. Sama halnya dengan semua nabi yang diperintahkan oleh Allah agar membawa pesan kebaikan. Pesan kebaikan tersebut banyak termaktub di dalam kitab suci umat agama. Pun demikian dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi nabi dan rasul untuk menyebarkan kasih sayang. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Generasi muda muslim sepatutnya mengikuti anjuran Nabi untuk berakhlak baik. Memiliki akhlak yang baik akan berdampak pada keadaban sosial. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan pangkal dari ketakwaan kita sebagai manusia. Kita mencintai sesama manusia, artinya kita memelihara kehidupan dengan menggantungkan kebesaran Tuhan, membumikan akhlak mulia dan keadaban sosial tidak lain adalah salah satu misi terutusnya Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia." Dalam kehidupan sosial, Indonesia sebagai negara terbesar berpenduduk muslim harus dapat berperan dalam mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tugas mulia ini bukan hanya dimiliki oleh umat Islam saja, tetapi semua agama yang membawa misi ketuhanan dan kemanusiaan. Indonesia yang menjalankan sistem demokrasi tentu masih banyak kekurangan yang terus diperbaiki dengan perkembangan teori sosial yang terus bergeliat. Di titik inilah peran dan partisipasi generasi muda sangat sentral. Di sisi lain, Indonesia yang kita tinggali ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperjuangkan oleh semua kalangan. Tidak merdeka dengan sendirinya, tidak beragam dengan sendirinya, melainkan semua diperjuangkan. Sehingga kita sebagai generasi muda harus mampu mengasuh spirit kebangsaan yang menerima, mengakui, dan merayakan keberagaman agama sebagai sebuah kekayaan bangsa.
Hanya saja, kenyataan keragaman tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, yakni bercokolnya heterophobia, ketakutan akan perbedaan atau rasa takut pada yang lain. Jika dilihat sejarahnya, politik pecah belah yang menjadi strategi Belanda sangat berdampak pada persentuhan sosial dan situasi masyarakat Indonesia, sehingga kelompok-kelompok yang berbeda agama atau etnis merasa setengah hati untuk bekerja sama satu sama lain dan takut bersentuhan. Imbasnya adalah kesaling curigaan ini lantas mengental dan mengeras di alam pikiran kita. Tak pelak, hingga kini politik pecah belah warisan kolonial tersebut masih menjadi strategi ampuh untuk menyulut konflik sosial. Dengan demikian, pola pikir generasi muda mesti condong pada jalan menyemai perdamaian bagi kehidupan sosial di Indonesia. Jalan ini yang mesti ditempuh untuk meminimalisasi tindak kekerasan yang masih menyulut kobaran api konflik sosial. Selain itu, harus diupayakan juga untuk mencegah anak-anak muda terekrut oleh gerakan radikal. Dalam beberapa dekade terakhir misalnya, gerakan radikalisme tak segan-segan membawa bendera agama untuk menghalalkan darah manusia. Tak jarang banyak anak muda terhipnotis oleh gerakan radikal ini. Setelah mereka radikal, mereka bisa saja menjadi teroris, karena perbedaan antara radikalisme dan terorisme sangatlah tipis. Maka adalah tugas anak-anak muda untuk bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan atas meluasnya radikalisme dan terorisme. Salah satunya dengan cara membuat kegiatan positif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjebak, terjerumus, dan bergabung ke dalam anggota terorisme. Bahaya terorisme adalah bahaya kemanusiaan. Mengelola keragaman, mencegah bahaya radikalisme dan terorisme mesti menjadi mindset generasi muda. Tidak lain adalah agar kehidupan berbangsa yang majemuk tetap terawat dengan tenun kebangsaannya. Disinilah perlunya kesadaran baru tentang cara pandang kita terhadap agama dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti meresapi arti dari kata perdamaian atau damai. Damai dalam bahasa Al-Quran itu merujuk pada kata salam. Kata ini terulang sebanyak 42 kali di dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan kita selesai sholat, Nabi Muhammad SAW mencontohkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu sumber kedamaian. Maha suci Engkau wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Hanya saja doa yang selalu kita panjatkan selesai sholat ini belum begitu berdampak pada kehidupan sosial kita di masyarakat. Kerap kali kita mau menang sendiri, menyamakan semua pendapat, memaksakan tafsir tertentu, dan tak segan membuat kerusakan di muka bumi. Sangat jelas bahwa perdamaian adalah misi utama kita beragama. Jika seseorang beriman kepada Allah yang Maha Pengasih, apakah ia tega membunuh satu sama lain atas nama Tuhan? Jika itu terjadi, maka keimanan dan kepasrahan dirinya patut dipertanyakan. Islam adalah ikhtiar untuk berbuat baik dengan mematuhi perintah Allah. Demikian Haji Agus Salim pernah melontarkan. Jelas bagi kita semua bahwa unsur kemanusiaan menjadi bagian mutlak dari ajaran agama. Adanya unsur manusiawi dalam memahami ajaran agama juga menjadi titik pusat kita memahami keesaan Allah. Di sini perlunya kesadaran baru bagi pemuda untuk mengkampanyekan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, mengedepankan sikap moderat, dan menjadi jembatan bagi sesama manusia untuk menciptakan kesadaran bahwa perdamaian merupakan unsur terpenting dalam beragama.